Dan ini bisa dilihat orang dengan mudah ya, dengan kasat mata perbedaannya. Saya sanggup, Mas Refli, kalau ada orang yang mempertanyakan keilmiahannya, ayo kita seminar kan. Nah, itu dimunculkan ijazah-ijazah lain yang berbeda. Lah kalau berbeda nanti lain urusannya. Karena konon katanya muncul 1123 yang identik dengan 1120. Itu saya tahu punya siapa. Yang kemarin sempat salah keluar 2 kali, Mas Refli. Itu sempat keluar tahun 85 dan 89. Kalau misalnya dicetak berbarengan tapi edisi selain tahun 85 kan bisa aja. Iya, itulah yang terjadi. Gitu. Makanya saya buka sampel pembandingnya tuh milik siapa. Siapa tidak kenal Fronojiwo, Mas Refli, ya kan? Fronojiwo itu diehatnya Jokowi. Ya, dia selalu menantang-nantang. Ayo ijazah saya dibandingkan. Nah, ini saya bandingkan udah. Jadi ijazah yang saya bandingkan itu milik orang yang sangat dikenal, namanya Fronojiwo. Ijazah yang kedua memang tidak terlalu dikenal, namanya Sri Murtiningre. Itu memang tidak terlalu dikenal karena fotonya juga di ijazah itu dia tutup, gitu ya. Ketika dia publish itu ditutup. Tapi ijazah yang ketiga yang saya bandingkan itu milik orang terkenal, namanya almarhum Hari Mulyono. Dan kenapa saya bisa mendapatkan almarhum Hari Mulyono? Karena itu ditunjukkan oleh dekan Fakultas Kehutanan, Sigit Tanta. Hari Mulyono ini adik ipar Jokowi ya? Adik ipar Jokowi yang sudah wafat kalau enggak 2018, 2019. 2018. Dan ini sama. 2018. Dan ini sama, Mas Refli. Hari Mulyono itu 1116 itu sama persis identik 1115, sama persis identik juga dengan 1117 miliknya Fronojiwo. Jadi artinya 3 ijazah ini solid atau valid untuk dijadikan sampel uji pembanding dibandingkan dengan 1120. Sekali lagi, ini untuk lebih jelas ya kalau ada yang baru gabung. Kenapa yang saya pakai 1120 yang fotokopi? Karena yang fotokopi terlipat itulah yang ditampilkan oleh Bareskrim Mabes Polri. Kalau orang menyalahkan saya, yang jelas lah yang diuji kok yang fotokopinya. Lah sekarang ngapain juga Bareskrim menampilkan fotokopi? Kalau Bareskrim menampilkan yang asli, yang itu misalnya benar-benar yang berwarna, atau minimal seperti yang ditampilkan oleh si Dian Sandi, ya saya uji yang Dian Sandi. Saya pun sebenarnya juga sudah saya uji yang Dian Sandi. Sama dengan yang 1112, sama yang 1120 yang ditampilkan itu. Tapi karena nanti jadi pertanyaan, ya udah yang saya tampilkan yang ditampilkan Mabes Polri. Itu alasannya, Mas. Tapi secara substantif, secara substantif ya, itu walaupun fotokopi dan warna, itu kan kalau uji image compression seperti ini kan nggak banyak bedanya kan? Oh, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya kan? Banyak. Iya. Nggak ada kecuali kalau kita mau uji dengan ELA, Living Analysis, atau kita uji lintasan capnya. Kalau lintasan cap di fotokopi nggak kelihatan, karena dia menyatu menjadi satu warna. Fotokopi itu kan kalau hitam putih kan dia grayscale, istilah percetakannya grayscale. Grayscale itu hanya kita bisa melihat perbedaan skala warna abu-abu dari putih menjadi hitam, itu grayscale. Tapi kalau berwarna kita bisa pisahkan menjadi cyan, magenta, yellow dan black, CMYK, atau RGB. Kemarin ujinya Mas Rismon itu kan pakai RGB, kanal red, kanal green, kanal blue, gitu kan, gitu. Nah itu sama, mau pakai RGB boleh, mau pakai CMYK boleh. Kalau percetakan biasanya tintanya CMYK, cyan, magenta, yellow dan black. Tapi kalau untuk warna,
Kalau untuk uji color, kemarin Mas Resmond menggunakan RGB dengan skala 0 sampai 255. Itu ilmiah semua. Jadi artinya tapi kalau hanya untuk uji skala, hanya untuk uji dimensi, hanya untuk uji jarak dan masing-masing presisi soal-soal ini, itu hitam putih dan color nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Makanya no problem. Dan ini bisa dilihat orang dengan mudah ya, dengan kasat mata perbedaannya. Saya sanggup, Mas Refli, kalau ada orang yang mempertanyakan keilmiahannya, ayo kita seminar kan. Dan kalau perlu buktikan dengan misalnya teman-temannya Pak Jokowi ya kemarin yang menunjukkan ijazahnya. Sini kumpulin sini ijazahnya. Kita periksa semua satu persatu. Ya, gitu. Jadi ramai-ramai kita periksa identifikasinya. Ayo, itu kalau malah bagus banget kalau mereka semua menunjukkan. Kita makin kaya sampelnya, saya makin suka. Dan biarkan masyarakat Indonesia makin bisa melihat sebenarnya 1120 itu identiknya dengan mana. Dan ini Mas Roy ya, kalau seandainya dari kumpulan ijazah itu ada yang sama, ada yang berbeda, pasti kan there must be something wrong, berarti ada masalah kan berarti kan? Betul, harusnya platnya sama. Karena semuanya itu dikeluarkan pada tanggal 11 kalau nggak salah, kalau 11 15 November. 5 November. 5 November tahun 1985. Harusnya sama. Karena percetakannya pasti sama. Mau percetakannya Gajah Mada University Press, mau percetakannya Perdana, tapi saya yakin Gajah Mada Universitas pasti satu plat yang sama dan satu keluaran yang sama. Kalau terjadi beda, berarti ijazah itu jadi reprinting. Reprinting itu cetak ulang. Nah, kalau cetak ulang, ini perlu dipertanyakan. Kenapa bisa dicetak ulang? Apakah hilang? Apakah waktu itu rusak? Atau apa? Tapi harusnya tidak mungkin terjadi reprinting, harusnya tidak mungkin kalau itu tidak identik. Harus identik. Kalau nggak identik, ya berarti maaf, palsu. Itu udah gampang kan? Mudah-mudahan penjelasan Mas Roy ini dimengerti dengan mudah oleh mereka yang mudah. Kan mudah sekali mengertinya sebenarnya kan? Mudah sekali kan? Dan saya sekaligus Mas Refli, ini kita tidak mementahkan misteri case, justru kita memperkuat temuan misteri case. Mungkin misteri case kemarin kan banyak yang bertanya-tanya, Mas Refli nggak nampilkan narasumbernya, itu siapa itu? Oke, sekarang saya bertanggung jawab terhadap ini. Yang kedua, kemarin kan hanya nggak disebutkan satu-satu 1115, 1117, ini saya sebutkan namanya, ya gitu. Jadi clear banget, orang mau ngecek silakan. Mau kemudian Frono Jiwo misalnya nanti keberatan, nggak bisa punya saya, silakan Mas Frono Jiwo tampilin ijazahnya, kita uji lagi, gitu. Karena saya dapat langsung dari apa yang ada pada Frono Jiwo ketika menampilkan itu di depan Universitas Gajah Mada, ya di Fakultas Kehutanan. Waktu itu dia foto dengan ijazahnya itu, jadi jelas banget Mas Refli. Oke. Dan kita tidak menginginkan adanya rekayasa untuk misalnya menyamakan dengan 1120 gitu ya. Enggak, ini benar. Jadi 1120 itu yang asli ditampilkan oleh Barisin. Kalau saja, ya tadi ada juga orang yang iseng ke saya gitu, Mas, dengan begitu nanti yang 1120 disamakan loh. Lah, kalau disamakan makin konyol lagi nanti, makin boncos lagi nanti. Kemarin yang sudah ditampilkan di konferensi pers itu apa? Konferensi pers tanggal 22 Mei itu saya pegang sebagai sebuah fakta hukum, ya gitu. Ya ijazah terlipat itu. Oke lah, mereka bilang itu fotokopi. Oke, fotokopi nggak apa-apa. Karena fotokopi itu setelah dimensi sama. Kita tidak bisa. Kemudian kalau ada orang bilang, itu kan Mas, motonya kurang proper, kurang kanan kiri. Mau kurang proper, kalau itu memang masuk, ya masuk urutannya. Kalau itu misalnya miring pun, ya tetap masuk. Kecuali itu, ijazahnya 3 dimensi. Itu. Jadi sekali lagi Mas Refli, saya sangat mendorong, saya sekaligus penjelasan ini memperkuat temuan misteri case kita, ya, temuan ahli dari Institut Teknologi Bandung, dari kampus elektroinstrumentasi yang dulu juga bekerja di percetakan, sama-sama dengan saya, jadi fakultas experience-nya sama. Ya, sebenarnya saya tahu namanya, tapi kita sebut saja misteri case atau apa ya gitu. Dan kita hormati sebut saja Mawar. Kita dukung dia. Mawar itu cewek, ini cowok kok gitu ya. Gitu, ini cowok kok. Itu Mas Refli. Jadi sekali lagi
kesimpulannya clear, loud and clear saya katakan, ijazah 1120 milik Joko Widodo tidak identik. Sekali lagi saya sampaikan, tidak identik dengan 3 ijazah pembanding asli lainnya, yaitu 1115 milik Sri Murtiningsih, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, dan 1117 milik Frono Jiwo. Ketiga-tiganya itu identik, tapi tidak identik dibandingkan dengan 1120 milik Joko Widodo. Mudah-mudahan pemilik 3 ijazah ini tidak dikriminalkan ya, karena tidak sama gitu. Yang satu sudah nggak bisa. Oh iya, karena sudah meninggal ya. Mudah-mudahan diampuni semua dosa dan diterima pahalanya. Amin. Ya. Amin. Itu ya, jangan sampai kemudian mereka jadi minoritas begitu. Nah, itu dimunculkan ijazah-ijazah lain yang berbeda. Lah kalau berbeda nanti lain urusannya. Karena konon katanya muncul 1123 yang identik dengan 1120. Itu saya tahu punya siapa. Yang kemarin sempat salah keluar 2 kali, Mas Refli. Oh, itu sempat keluar tahun 85 dan 89. Tapi 89 itu 85 katanya. Nggak tahu juga kita ya, karena namanya mata sih ya. Yang penting saya nggak berani neliti itu karena saya tidak mendapatkan tampilan ijazah yang bagus dari dia. Jadi nggak saya teliti. Yang saya teliti yang benar-benar perform yaitu 11-15, 11-16 dan 11-17. Gitu. Mudah-mudahan yang bersangkutan memberikan ininya yang namanya potret yang yang benar-benar scan gitu ya. Yang proper. Yang scan. Nah, kalau ada yang scan bagus. Scan cek langsung nih. Iya. Dan sekaligus minta uji juga apakah ini terlihat baru dicetak atau cetakan lama gitu ya. Benar. Gitu. Kita terbuka, Mas Refli. Saya kalau seorang saintis itu hasil penelitiannya itu terbuka untuk dievaluasi. Saya sangat terbuka untuk dievaluasi, dikritisi, tapi dengan sesama peneliti dan sesama ilmiah. Jangan kemudian dievaluasi dengan laporan kepolisian. Itu namanya nggak objektif itu. Ya sama dengan misalnya ada temuan Rismon yang dia lihat juga screenshot Mabes Polri. Kemudian Joko Widodo melingkari sarjana muda. Nah itu clear banget. Jadi sebenarnya lingkarannya 3 kali lagi, lingkar gitu. Semua sarjana muda. Terus lucunya nilai A-nya hanya ada 3, nilai B-nya ada 10, nilai C-nya ada 13, nilai D-nya ada 9. Kok bisa IP kumulatifnya 3? Itu perhitungannya dari mana gitu loh. Dan SKS-nya katanya cuma 122 katanya. Jumlahnya cuma 122, kurang. Itu sarjana muda. Kalau untuk sarjana apalagi tidak ada nilai tapi Mas Roy, apakah tahun 82 83 itu masih ada sarjana muda kehutanan tuh ya? Masih ada. Karena saya lihat memang dosen-dosen itu termasuk Kasmujo awalnya BSc memang. Kasmujo itu BSc, iya. Bachelor of Science. Iya. Belum insinyur. Ya, kalau di tempatnya Mas Refli, saya nggak tahu terakhir ada BCHK kapan ya? Bachelor Hukum itu ada. Ada BCHK, tapi saya kira kan? BCHK di bawah tahun 80-an kayaknya. Betul. Tapi BA itu tahun-tahun yang SMA, saya SMA tahun 80-an ke atas masih ada itu tahun 88. Masih ada. Bachelor of Arts masih ada. Kemudian Bachelor of Science, BSc juga masih. Di luar negeri pun masih ada, Mas. Jadi di luar negeri itu nggak ada sarjana. Di luar negeri itu adanya adalah BSc atau setelah itu MSc gitu loh. Jadi sebenarnya sah-sah saja gelar itu, tapi tentu saja kalau masih sarjana muda tiba-tiba mengaku dapat insinyur dan kemudian skripsinya tidak benar, tidak ada lembar pengujiannya, tiba-tiba dapat ijazah dan ijazahnya tidak identik dengan teman-temannya. Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Oke, kita bisa nyanyi sebenarnya. Engkau sarjana muda. Itu lagunya. Mas Roy, closing statement. Ya, closing statement saya begini. Saya ini hanya mengutamakan kejujuran dan kebenaran dengan ilmu pengetahuan. Apa yang dilakukan Bareskrim kemarin kita ikuti. Bareskrim mengadakan uji tes yang namanya identifikasi untuk membuat identik. Saya ikuti prosedurnya.
Jadi saya membandingkan ijazah 1120 yang disebut-sebut miliknya Joko Widodo itu dengan 3 sampel pembanding. 3 sampel pembandingnya pun saya tampilkan transparan, yaitu milik Sri Murti Ningsih ya 1115, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, dan 1117 miliknya Fronojiwo. Ketiga-tiganya kita uji identik ya, di antara tiga-tiganya 115, 116. Tapi ketiga-tiganya tidak ada satupun yang identik dengan 1120. Dengan kata lain, kesimpulannya ijazah 1120 milik Joko Widodo tidak identik, sekali lagi, ijazah 1120 milik Joko Widodo tidak identik dengan 3 sampel pembanding ijazah yang itu diakui secara resmi masing-masing oleh pemiliknya Sri Murti Ningsih dan Fronojiwo, dan almarhum Hari Mulyono ditunjukkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit Sunarta. Silahkan pemirsa menilai, dan saya pun siap sanggup kalau misalnya Bareskrim sekaligus ingin menguji bersama, kita lakukan bersama-sama, kita teliti bersama-sama 1120 dengan 3 sampel penguji ini. Jadi ini adalah demi ilmu pengetahuan dan demi keterbukaan. Itu Mas Raffi. Biasanya orang ujian bersama untuk mendapatkan ijazah. Ini ujian bersama untuk menguji ijazah. Iya, betul. Gak apa-apa. Ini kan namanya transparansi. Transparansi itu keterbukaan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan ini yang akan mendapatkan manfaat adalah masyarakat. Yang akan mendapatkan ilmu pengetahuan adalah Republik Indonesia, Mas Refli. Jadi jangan ada yang tutup-tutupi lah. Masa menguji pembanding ijazah, sampel pengujinya tidak diperlihatkan milik siapa? Itu kan aneh gitu loh. Jadi ini kita buka, kita ajarkan keterbukaan, kita ajarkan cara mengujinya begini, dan saya mengikuti cara-cara Bareskrim. Karena kalau Bareskrim kan wah, cara kita menguji identik. Oke, ini identik ini. Ini cara ngujinya sama persis dan hanya dilakukan Bareskrim, dan kemudian kita lakukan pemaparan semuanya, dan hasilnya itu tadi 1120 tidak ada yang identik satupun dengan 1115, 1116 maupun 1117. Gitu. Oke, Mas Roy, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Refli. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.